Kalau kita bandingkan sama Brio deh, yang kelihatannya sedikit lebih besar, ternyata Brio juga masih lebih kecil dari ini. Karena secara dimensi, Brio itu, ya, ini untuk PSA itu hampir mirip sama yang namanya BYD Dolphin. Untuk yang tipe standar, ya, atau tipe dynamic. Yang mana biasanya kalau di mobil-mobil bensin itu adalah fitur-fitur untuk tipe yang paling atas. Terus juga dia sudah ada fitur cruise control. Nah, sekarang gue mau nyobain nih jalan yang rusak di sini. Ini jalannya cukup rusak nih guys. Bukan rusak sih, emang jalan tanah. Cuma karena dia punya ground clearance cukup tinggi, gue sih berani lewat sini. Jadi aman guys. Oh. Dan ini bantingannya emang karakternya karakter Halo semua, welcome to channel Mas Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Mobil-mobil city car, terutama di kelas LCGC, sekarang udah nggak murah guys, ya kan? Kayak misalnya Toyota Agya, itu dipasarkan dari harga 170, sampai yang paling mahal itu di 243 juta. Untuk Brio nggak jauh dari itu, ya. Brio juga dipasarkan mulai dari 170 juta, sampai yang paling mahal itu di 253 juta. Jadi, kalau teman-teman nyari segmen city car, ya terutama di LCGC, sebenarnya harganya juga udah nggak murah. Nah, di konten kali ini, barangkali teman-teman ada yang mau nyari mobil-mobil city car, ya, tapi bebas ganjil genap, ya kan? Perawatannya lebih mudah dan lebih murah. Dan yang pasti, biaya operasionalnya juga jauh lebih murah. Dan kali ini, kita mau bahas sebuah mobil listrik yang ukurannya seperti sebuah city car. Ini adalah VinFast VF5. Ini adalah VinFast VF5. Mobil listrik yang paling proper, yang paling murah atau terjangkau yang dijual di Indonesia saat ini. Pertama kali gue lihat, gue pikir mobil ini secara dimensi mirip-mirip LCGC gitu ya. Ya karena ini mobil listrik yang memang city car banget. Ternyata salah guys. VinFast VF5 ini punya dimensi sebenarnya cukup besar juga. Dia punya panjang di 3967, lebarnya 1723, dan tingginya 1578. Dimensi ini kalau kita bandingkan dengan Agya, jauh lebih besar guys, karena Agya itu panjangnya cuma 3760, lebarnya 1655, dan tingginya 1505. Dan kalau kita bandingkan sama Brio deh, yang kelihatannya sedikit lebih besar, ternyata Brio juga masih lebih kecil dari ini. Karena secara dimensi, Brio itu 3810, untuk panjangnya ya lebarnya 1680, dan tingginya 1485. Secara dimensi, mobil ini malah lebih mirip sama Honda Jazz GK5. Di mana Honda Jazz GK5 itu punya panjang 3955 ya, dengan lebar 1694 dan tingginya 1524. Jadi VinFast VF5 ini punya dimensi itu lebih ke hatchback ya, karena dimensinya dia malah lebih besar dibandingkan dengan sebuah mobil-mobil LCGC bermesin bensin. Kalau kita dari depan, ini khas banget ya. Jadi VinFast itu kayak punya DNA secara desain dari depannya, kayak DNA VinFast. Jadi memang mukanya itu hampir mirip sama VF E34 atau VinFast lainnya. Yang wah, ini VinFast mukanya. Jadi mukanya cukup sporty ya, dari garis ini ketemu di tengah membentuk huruf V. Walaupun kalau kita lihat mobil ini sepertinya belum ada yang namanya daytime running light ya, dibandingkan dengan kakaknya VF E34. Tapi secara desain menurut gua desainnya ini masih manis. Untuk lampunya dia sudah proyektor untuk lampu utamanya, dan dia memang belum ada fog lamp. Yang pasti untuk tipe yang ini dia belum ada kamera depan atau sensor parkir depan. Tapi guys, kalau kita lihat jeroannya, kalau kita lihat mesinnya, wih,
Ini mobil listrik yang secara spek nggak bisa dianggap remeh juga. Untuk tenaganya di 70 kW atau di 95 PS. Untuk torsinya di 135 Nm. Ya, ini untuk PS-nya itu hampir mirip sama yang namanya BYD Dolphin. Untuk yang tipe standar ya, atau tipe dynamic. Karena BYD Dolphin untuk yang tipe dynamic standar itu dia tenaganya di 70 kW juga. Untuk kapasitas baterai, ini baterainya lumayan, dia di 29,6 kWh. Ya, ini baterainya ini masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan Citroen ec3. Karena Citroen ec3 itu baterainya di 29,2 kWh. Yang mana Citroen ec3 itu kalau teman-teman tahu harganya berapa? 379 juta. Jauh banget guys. Ini cuma setengahnya ini kurang lebih harga mobilnya. Terus kalau kita lihat ya, ini kap mesinnya sebenarnya ini cukup besar. Jadi untuk perawatan terlihat lapang ya. Jadi terlihat untuk memudahkan dalam perawatan mungkin. Dan ini juga udah ada pendinginan air, dia udah ada coolant-nya di sini ya. Dan yang pasti guys, mobil ini secara fitur itu juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Karena dia udah ada fitur ABS, EBD, dan brake assist. Bahkan mobil ini juga udah ada TCS, Traction Control System, ESC, Electronic Stability Control, Hill Start Assist, ya kan? Yang mana biasanya kalau di mobil-mobil bensin itu adalah fitur-fitur untuk tipe yang paling atas. Dan di mobil ini dia udah ada semua. Jadi, walaupun di atas kertas, tenaganya ini di bawah 100 PS ya. Tapi antara tenaga mesin bensin dan mesin listrik sebenarnya nggak bisa dibandingin. Yang mana mobil-mobil bermesin listrik itu dia punya torsi lebih instan. Jadi walaupun ini cuma 95 PS, ya nggak bisa di compare juga sama mobil-mobil bensin yang mungkin di 100 PS gitu. Jadi sama aja kayak teman-teman mengcompare truk Canter ya kan, yang tenaganya 110 PS sama mobil-mobil city car yang tenaganya juga di 100 PS. Itu pasti berbeda guys. Dan untuk kecepatan maksimumnya ini di 135 km per jam ya, berdasarkan brosur. Jadi walaupun kecil, kemarin kita nyoba di tol juga itu enak banget. Dan nanti juga akan kita coba mobilnya. Sekarang kita lihat dari samping. Begitu kita lihat dari samping, baru ketahuan kalau mobil ini memang punya dimensi yang nggak kecil. Ini panjangnya ini hampir 4 meter. Wheelbase ini 2514. Jadi udah kayak ukuran-ukuran hatchback city car guys. Dari samping sih memang ini simple banget ya, mungkin karena ini adalah varian yang paling basicnya dari VinFast ya kan, yang mana kan VinFast itu juga berkomitmen untuk membuat mobil yang berkualitas tinggi, murah, tapi dengan harga tetap terjangkau. Kalau kita lihat di sini ada seperti over fender ya, yang membuat kesan mobil ini terlihat seperti semi crossover. Tapi memang kalau kita dari samping, mobil ini juga punya ground clearance yang cukup tinggi guys. Untuk ukuran sebuah city car, ini ground clearance-nya itu sekitar di atas 16 cm. Cukup tinggi, jadi kalau teman-teman yang lewat jalanan berlubang ya kan, atau genangan ya akan sedikit lebih aman karena dia punya ground clearance yang lebih tinggi. Untuk velgnya ini menggunakan ban 195 60 ring 16. Ukuran velg ini cukup besar di ring 16 dan dia masih menggunakan steel wheel ya, atau velg kaleng, karena mungkin ini adalah tipe yang paling standar yang sudah ditutup dengan dop, jadi tetap terlihat lebih rapi. Untuk pengeremannya, untuk rem depan ini sudah cakram guys. Bahkan untuk rem belakangnya dia juga sudah cakram, jadi depan belakang sudah cakram, sudah dilengkapi dengan EBS, EBD, brake assist, ditambah lagi juga beberapa fitur seperti TCS, Traction Control System, ESC, Electronic Stability Control, HSA, Hill Start Assist. Wis, nggak kalah fiturnya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya ya kan, atau belum tahu apa itu VinFast. Sekarang Mas Ban belakangan banyak banget mobil-mobil listrik ya, atau mobil-mobil merek baru yang masuk ke Indonesia. VinFast ini memang dia berbeda sama yang lain. Kenapa? Karena VinFast ini adalah sebuah mobil yang berasal dari negara tetangga kita di Asia Tenggara. Ini adalah mobil asal Vietnam. Jadi VinFast itu mobil asal Vietnam yang baru lahir di 2017. Yang mana VinFast itu dimiliki oleh Vingroup ya. Vingroup itu seperti grup perusahaan atau konglomerasi terbesar di Vietnam. Dia baru keluar di 2017, tapi sekarang di 2024 ini dia sudah mengeluarkan banyak sekali produk guys. Mulai dari bis ya kan, electric bus,
skuter ya kan, motor-motor listrik, bahkan juga ada untuk mobilnya itu juga banyak, ada dari VinFast VX3, VF5, VX6, VF-e34 yang kemarin kita review, sampai dengan VF9. Dari situ kita bisa lihat bahwa dia punya R&D ya, pengembangan untuk produknya itu bisa dibilang itu cukup cepat sekali ya. Bahkan untuk desain-desainnya juga dia bekerja sama desainer-desainer dari Eropa seperti Pininfarina misalnya. Teman-teman bisa searching juga di Google, VinFast itu juga dipasarkan bukan cuma di Vietnam. Dia juga dijual di Amerika, Kanada, beberapa negara di Timur Tengah, ya kan? Terus juga beberapa negara di Asia, bahkan dia juga lagi bangun pabrik di Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia itu bangun pabriknya tuh di Subang itu cukup besar, guys. Bocoran aja Mas Ban kemarin terima itu dia bangun pabrik dengan luas itu di 179 hektar. Gede banget. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Kalau kita dari belakang, desainnya ini cukup manis juga ya dari belakang ya. Dia lampunya itu ada di bawah, jadi di bagian atas ini kayak semacam apa ya, yang mungkin lampu yang nyala kalau malam membentuk huruf V gitu. Jadi memang pengen ditonjolkan apa ya, desain-desain VinFast itu memiliki DNA tersendiri baik dari depan maupun belakang. Jadi seperti ada kesamaan bentuk gitu dari antara tipe VinFast ke tipe VinFast lainnya. Di sini juga untuk combination lampnya dia ada di bagian bawah. Untuk di belakang dia sudah ada sensor parkir belakang yang 4 titik. Cuman sayangnya untuk VinFast VF5 yang ini dia belum ada kamera mundur. Tapi kalau kita dari belakang, dia walaupun belum ada rear wiper, tapi dia sudah ada rear defogger. Jadi ini udah ada rear defogger. Untuk antena radionya dia juga udah shark fin antena. Dia ada spoiler sama high mount stop lamp. Sekarang kalau kita buka bagasinya, nah, belum power back door ya. Kalau kemarin VF-e34 dia udah power back door, tapi punya bagasi yang nggak kecil juga, guys. Ini bagasinya sebenarnya lumayan besar. Jadi kalau teman-teman bawa koper besar, dia masih muat, asalkan jangan banyak-banyak. Satu koper besar sih masih muat, atau dikombinasikan juga dengan koper sedang gitu ya. Terus di sini, nah ini biasanya nih tempat-tempat dongkrak, toolkit, kunci-kunci ya. Cuman memang mobil yang kita dapat ini nggak ada perlengkapannya. Jadi cuman ada towing doang, ini nggak ada dongkraknya, nggak ada kunci-kuncinya, ya kan. Dan yang pasti mobil listrik sekarang juga udah nggak ada ban serepnya. Jadi makanya yang ini juga udah nggak ada ban serepnya. Tapi biasanya ini kalau bawaannya itu pasti ada perlengkapan kayak tire repair kitnya gitu, ya nggak. Terus kalau teman-teman mau butuh bagasi lebih luas, ini juga bisa ditukuk 60-40 ya. Sebentar guys. Jadi sebelah kanan 60, sebelah kiri 40. Ya walaupun nggak rata, at least ini memudahkan kita kalau kita mau bawa barang atau bawa bagasi yang ukurannya cukup besar, ya nggak? Balikinnya juga gampang, ini tinggal kita angkat lagi aja. Simple guys. Sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita ke bagian interior. Ini yang gua takjub pertama kali lihat interior adalah bahan joknya. Ya, jadi ini sintetik liternya ini cukup halus gitu ya. Jadi kelihatannya itu mewah banget. Padahal mobilnya cuma 200 juta lebih dikit doang, guys. Harganya. Ya kan? Harganya cukup terjangkau sekali. Dan kalau kita lihat desain dashboardnya, orang pasti udah bisa nebak ini adalah sebuah mobil listrik. Sekarang kita hidupin aja dulu biar nggak panas. Nah, yang uniknya untuk hidupinnya biasanya kan pakai tombol kayak start stop engine dan umumnya bulat, ya nggak? Makanya kemarin gue sempet nyariin gitu mana nih tombolnya. Dia tombolnya nggak bulat guys, di sini di tengah. Jadi kita tekan sekali, terus nah tuh, terus kita tekan lagi, sekali lagi sambil nginjek rem, maka dia akan hidup. Tandanya apa kalau hidup? AC-nya nyala. Jadi kalau AC nyala, terus di sini juga ada tulisan siap, ya kan, atau ready. Berarti ini mobil udah siap dipakai jalan. Untuk pengoperasian transmisinya juga sama VF-e34 ya, dia sistem putar.
ke kanan ke D, di tengah N, ke kiri R. Untuk rem parkir, ini yang paling aman untuk anak-anak. Tipe tarik, ya kan. Belakangan banyak kejadian karena semua serba elektrik. Mobil di pameran nabrak gitu kan. Ya, karena serba elektrik, anak kecil main pencet jalan. Ngeri banget kan. Tapi kalau rem parkir ini aman, karena biasanya anak kecil nggak kuat untuk nurunin rem parkir ini. Desain dashboard terlihat sporty ya, kisi-kisi AC dia ada di tengah sini juga ada. Terus dikombinasikan sama warna silver yang menegaskan ini terlihat lebih sporty. Walaupun secara material ya, ini materialnya masih hard plastik. Kalau dari jauh ini materialnya kayak soft touch gitu. Jadi dia punya material, punya warna ini kayak bahannya terlihat mewah gitu. Walaupun kalau begitu kita sentuh, oh ini hard plastik. Tapi kelihatan kayak soft touch material. Jadi tetap terlihat mewah. Nggak terlihat murahan dari warna dashboardnya. Terus untuk storage, di sini ada console box yang lumayan. Ya, ukurannya cukup besar untuk naruh buku servis dan lain-lain. Untuk jok dia belum elektrik, masih manual. Ya enggak. Di sini ada power outlet 12 volt yang tipe lighter ya, yang besar, yang tipe zaman dulu gitu. Terus di sini juga ada power outlet yang bentuknya USB. Untuk head unit 8 in, nggak terlalu besar. Yang namanya mobil-mobil sih biasanya gede-gede gitu ya. Sebenarnya gede-gede itu plus minus ya. Minusnya itu kalau pecah aja, biasanya harganya mahal gitu. Nah, ini kita lihat menunya ada apa aja. Yang pasti dia sudah support juga sama handphone ya, atau Android Auto atau Apple CarPlay. Ya. Tapi sini juga tetap ada pengaturan dari pengaturan kendaraan ya kan. Yang kemarin kita sempat lihat kayak TCS ya, ini traction control system ya, mau diaktifin atau mau dimatiin. Misal kalau teman-teman gak suka sama fiturnya, karena ini kan untuk kestabilan kendaraan. Ini mode merayap, creeping. Jadi kalau nggak ada mode merayap, mobil lepas rem nggak akan jalan. Jadi harus diinjek gas dulu baru jalan. Kalau merayap kayak mobil-mobil Matic pada umumnya aja, rem dilepas dia akan jalan. Nah, ini adalah regenerative brake. Kalau gue sementara regenerative brake gak suka yang tinggi. Kalau yang tinggi itu kayak begitu kita lepas gas langsung dia langsung ngecas kan. Ya, gue lebih suka yang rendah. Jadi biar efek kayak engine brake-nya itu nggak terlalu berasa. Dan kebetulan ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini olahraga dan ekonomis, ini sebenarnya sport dan eco. Tapi kalau teman-teman bingung, ya dia juga untuk bahasa bisa diganti sebenarnya. Mau pakai bahasa apa? Inggris, Indonesia atau Melayu. Wah, Melayu lu pasti akan lebih bingung. Kenapa tuh? Ya, gue juga kadang-kadang bingung sama Melayu. Ini maksudnya apa ya kan? Artinya hampir mirip-mirip. Nah, ini baru creep mode, regenerative mode, drive mode, sport, dan eco. Nah, baru kita lebih paham ya. Kalau drive mode, kita lebih paham pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Indonesia. Untuk sun visor, basic aja ya. Jadi nggak ada kaca dan nggak ada lampunya, ini basic aja. Nah, paling ini cuma ada lampu tengah aja. Ini tapi nyalain matiin aja juga, tinggal digeser aja guys. Untuk door trim dia desainnya simple ya. Mayoritas material memang dia hard plastik. Tapi di bagian sini ini ada lapisan kayak semi kulit yang mirip jok. Jadi tetap ada bagian-bagian yang tetap terlihat mewah. Untuk kaca depan dia udah auto. Untuk kaca belakang dia autonya turun aja. Tapi naiknya nggak auto. Jadi sisanya ini kacanya auto untuk turun doang. Terus di sini juga ada leveling untuk mengatur ketinggian lampu. Jadi kalau lampunya kurang tinggi atau mau direndahin bisa diatur di sini. Untuk pengaturan setir hanya tilt aja. Dia belum teleskopik. Tapi dia untuk lampu dia udah auto lamp loh guys. Jadi dia nih lampunya ini bisa auto. Nah, untuk yang VF5 ini dia sennya seperti rata-rata mobil Jepang gitu. Dia ada di sebelah kanan. Beda sama yang model sebelumnya kan, yang VF E34, dia untuk sennya dia ada di sebelah kiri. Terus di sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk wiper depan. Simple aja. Setirnya tapi tetap terlihat sporty, ini flat bottom ya kan. Dia udah ada steering suite-nya yang lengkap untuk pengaturan head unit, pengaturan di bagian dashboard sini MID, multi information display. Terus juga dia sudah ada fitur cruise control.
Bayangin lo, harga 200 juta lebih dikit nih mobil listrik juga sudah ada cruise control. Terus untuk pembacaannya dia ada di depan sini. Di sini juga udah ada layar digital ya, TFT color. Yang sebenarnya infonya ini juga cukup lengkap. Memang kalau siang ini kontrasnya ini kayak kurang terang ya. Tapi harusnya sih ini bisa diatur. Coba kita cari pengaturannya, nih brightness-nya, driver screen tuh. Nah, baru dia terlihat jelas. Dari kemarin aja ya gua atur. Kelihatannya jelas kemarin, kok kayaknya agak redup. Ternyata bisa disetel, guys. Ya. Oke, guys. Sekarang kita ke bangku baris kedua. Mobil ini memang gua rasain dia punya ground clearance tinggi ya. Jadi naiknya ini agak cukup tinggi. Tapi dia lantainya hampir rata. Wis. Dan duduk di bangku baris kedua sesuai dengan dimensinya dia memang hampir 4 meter. Jadi gua nggak merasa sempit juga. Duduk di bangku baris kedua ini bisa dibilang cukup lega ya untuk badan segede Mas Ban gitu. Karena gue nggak bisa kalau duduk itu perutnya ketekuk gitu. Kalau perutnya ketekuk napasnya itu jadi berat. Nah ini kita duduknya masih nyaman. Di sini ada kantongnya ya, udah ada pocketnya. Simple aja, nggak ada armrest ya, karena dia kan metode penglipatannya itu 60-40. Tapi ini bisa duduk bertiga. Ini dewasa 3 orang masih kena nih guys, masih dapat. Di belakang nggak ada outlet AC, jadi outlet AC terpusat dari depan, tapi di belakang dia ada power outlet nih USB. Dan gue lagi ngecas sih, lagi gue pakai ngecas, lumayan buat nambah-nambah isi baterai. Terus di sini ada cup holder 2 biji ya, teman-teman bisa dilihat nih. Di bagian tengahnya ada cup holder 2 biji. Juga di bagian door trim, dia juga ada cup holder atau bottle holder juga sebenarnya di sini. Untuk material door trimnya sama depan ya. Ini mayoritas hard plastik. Tapi ada kombinasi bagian suede ya, atau synthetic leather di bagian sini yang membuat terlihat lebih mewah. Dan hard plastiknya ini materialnya juga sama kayak dashboard ya. Jadi nggak kelihatan murahan. Warna dan teksturnya ini ya terlihatnya tetap mewah gitu, dan dia tertutup sampai sini nih. Bukan di sini doang, sampai atas. Jadi lebih rapi. Oke guys, sekarang kita cobain aja yuk mobilnya. Oke guys, sekarang kita cobain mobilnya. Nih kita mau ngerasain pertama kali nyetir VinFast VF5. Tapi sebelum gue nyetir ada beberapa hal yang cukup unik juga di mobil ini, yaitu pengunci pintu. Ternyata dia ada di sini guys. Kunci ini gue cariin kemarin waktu gue masuk ke mall. Mau buka bagasi, jadi kan security biasa suka cek bagasi. Gue cariin bukanya di mana, dan ternyata kuncinya dia ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke D. Karena ini gue pakai mode yang ada creepingnya, jadi dilepas rem dia jalan. Seperti nyetir mobil Matic pada umumnya. Dan enaknya mobil listrik itu, mobil itu responsif banget ya. Bicara tenaga ya kan, dia pasti responsif. Karena torsinya memang instan. Di sini gue mau nyobain sih akselerasi dari berhenti ya, karena kan di sini kan cukup kosong. Untuk mode eco sama mode sportnya. Terus di sini juga jalannya agak rusak. Mobil ini sebenarnya bantingannya cukup empuk guys, untuk sebuah mobil hatchback. Jadi bisa dibilang ini mobilnya juga nyaman ya. Dan sekarang gue mau tes nih di sini nih. Kita dari 0, dari berhenti. Ini mode eco, geber. Dan merasa kan, kalau mobil ICE ya, bermesin bensin gitu, tenaga 100 PS nggak mungkin juga bisa kayak gini, apalagi di bawah 100 PS. Karena ini mobil listrik, jadi dia memang responsif. Cuman ya untuk mindahin mode gue cuma taunya dari sini, jadi nggak ada tombol
fisik untuk pindahin ke mode sport. Dari sini vehicle control, ya kan? Nah, mau pindahin ke mode sport. Oke, sekarang kita udah di mode sport. Siap, kita jalan lagi. 1, 2. Lebih responsif ya. Dia lebih responsif. Ada notifikasi tuh. Hah? Sampai ada notifikasi. Sampai ada notifikasi suruh jajan. Nah, sekarang gue mau nyobain nih jalan yang rusak di sini. Ini jalannya cukup rusak nih guys. Bukan rusak sih, emang jalan tanah. Cuman karena dia punya ground clearance cukup tinggi, gue sih berani lewat sini. Jadi aman guys. Dan ini bantingannya emang karakternya karakter apa ya, hatchback ya, city car ya. Kalau menurut gua ini empuk, tapi nggak seambles Yaris. Kalau Yaris itu kan dia terlalu empuk gitu ya, jadi kayak goyang. Tapi nggak sekeras Jazz juga. Jadi bantingannya ini masih enak, dapat empuknya pas gitu. Nah, kita jalan ini jalanan bener-bener bukan jalan rusak lagi, ini jalanan tanah semua. Untungnya lagi kering, nggak hujan. Kalau lagi hujan bisa off-road kita di sini. It's okay guys, enak guys. Kita jalan di sini. Nah, sekarang kita ini mau cobain di jalan tol ya. Gue pengen tahu rasanya kayak apa. Oke. Enaknya tinggal di Galaxy itu kalau mau nyobain tol tuh tolnya banyak. Kalau tol ke arah dalam kota macet ya kan, bisa ke arah Cikampek ya kan, Cikampek macet bisa masuk Jor. Jornya bisa juga milih mau ke arah Tanjung Priuk atau ke arah Pondok Indah. Nah, sekarang gue masuk tol Jor yang ke arah Tanjung Priuk. Ini teman-teman bisa lihat, ini di luar tuh berisik banget, dan ini kabinnya cukup kedap. Kabinnya kedap dan tarikannya ini enak banget guys. Asli. Dan di kecepatan tinggi ini mobil nggak goyang, nggak begitu goyang. Jadi kita masih pede juga zigzag ini. Cuman karena ini agak padat ya kan, jadi pengen geber lebih gitu, gatel kayak rasanya. Kita belum dapet. Nah, mungkin di depan dapat, di depan kayaknya sih agak kosong. Asal kontainer udah lewat, kita bisa dapat momentumnya. Oke, kita geber. Wow, guys, enak guys. Ini kecepatan 100, gue pindah jalur, ya kan? Terus gue pindah jalur lagi nih ke kiri. Oh, pede gue, asli, nggak nyangka. Menurut gue ini bisa di-compare ini sama LCGC sih, kayaknya enakan ini mobilnya. Jadi 70 kW itu tenaganya tuh pas, cukup banget. Ya, 70 kW itu kan sama aja dengan 95 PS ya. Sementara tenaga Agya aja yang bermesin ICE itu cuman 90-an ya, atau 80-an PS lah. Karena Brio aja yang tenaganya lebih gede juga, Brio itu masih di 90-an PS dan torsinya cuma 100 Nm lebih, nggak banyak. Kalau ini kan tenaganya lumayan, torsinya juga lumayan di 135 Nm. Dimensi nggak kalah, dimensinya ini lebih besar ya kan dibandingkan dengan Agya maupun Brio, karena ini dimensinya udah mirip-mirip Honda Jazz, bahkan mirip-mirip sama Mazda 2 yang Sky Active. Jadi dimensinya juga nggak kecil juga. Bantingannya tetap empuk, tapi dia tetap stabil. Gue diliatin orang nih, ini orang apa nih? Tapi emang tetap stabil guys, tetap stabil dan masih napak. Jadi menurut gue ini sih solusi ya. Jadi buat teman-teman yang mau beralih gitu ke mobil listrik, apalagi mobil listrik itu sebagai mobil andalannya, sebagai mobil pertamanya,
VinFast VF5 ini bisa dipertimbangkan karena memang dia mobilnya ya paling proper, mobil listrik yang paling murah, yang paling proper, karena bentuknya udah ya lebih mumpuni gitu kan, dibandingkan dengan kompetitor kan ada yang murah tapi bentuknya kecil gitu, yang mana kalau di tol itu kurang stabil, terus juga kalau ada bis lewat kenceng tuh mobilnya juga berasa goyang. Kalau ini sebagaimana mobil hatchback aja, dia lebih stabil, lebih proper ya kan. Harganya itu di 218 juta,25. Jadi cuma 218 juta doang untuk opsi berlangganan baterai. Dan kalau teman-teman mau pilih yang dengan baterai, itu harganya di 286,45. Jadi masih worth it guys. Kalau kita ambil yang opsi berlangganan baterai, dan itu pun berlangganan baterainya nggak mahal. Untuk biaya berlangganan baterainya itu juga nggak mahal guys. Ini gue lihat contekan aja ya. Itu untuk biaya berlangganan baterainya di 990.000 untuk pemakaian di bawah 1.500 km. Dan untuk pemakaian di bawah 3.000 km itu di 1.415.000. Dan untuk pemakaian di atas 3.000 km itu di 2.360.000. Tapi menurut gua yang 990.000 kalau untuk hatchback, untuk pemakaian dari misal dari rumah ke kantor, kayaknya kita berlangganan baterai untuk yang pemakaian 1.500 km itu udah cukup deh. Ya. Udah cukup. Itu teman-teman bisa compare ya, kalau teman-teman biasa penggunaan bensin ya kan. Rata-rata orang yang rumahnya mungkin di pinggiran di pinggiran Jakarta gitu, kayak di Bekasi, terus kerja di tengah kota, mungkin bensinnya itu bisa 3 juta lah ya paling enggak sebulan ya kan. Ini masih ketemu guys, masih lebih murah ya kan, dimana biaya perawatannya ya kan, mobil listrik kan perawatannya lebih mudah, teman-teman nggak perlu ganti oli ya kan, terus juga jadi perawatannya lebih murah, dan pajak tahunannya juga lebih murah guys. Pajak tahunan mobil listrik paling cuma berapa sih? 500.000 kayaknya nggak nyampe deh. Cuman bayar adminnya doang. Jadi ini buat teman-teman yang baru beralih ya, menurut gue sih cocok ya. Ini jadikan kendaraan harian dari rumah ya kan ke kantor, atau untuk kendaraan harian ibu-ibu buat antar jemput anak sekolah, ini juga masih cocok. Dan ini worth it banget, 218 jutaan dengan opsi berlangganan baterai. Jadi keuntungan dari opsi berlangganan baterai itu, keuntungannya pertama, kita kan nggak perlu beli baterai mobilnya. Jadi kita beli mobilnya doang, baterainya itu sewa, ya nggak? Nah, jadi harga mobil itu bisa lebih murah hingga 30%. Yang kedua, kita nggak perlu mikirin nih, nggak perlu khawatir sama baterai kendaraan, karena kan biaya perawatan, penggantian kita nggak usah pikirin lagi kan. Terus kalau baterainya itu kenapa-napa ya kan, dayanya berkurang ya 70% atau kurang, itu langsung diganti baru. Jadi kita nggak perlu takut. Yang ketiga itu harga jual mobil lagi, karena mobilnya ini nggak termasuk baterai, jadi harga baterai tidak akan mendepresiasi harga mobil. Karena yang orang takutin sama mobil-mobil listrik sekarang kan itu kan harga baterainya tuh mahal ya kan, hampir setengahnya harga mobil lah, di atas 30% dari harga mobil, yang nilainya mungkin bisa ratusan juta gitu kan. Nah itu kalau baterai rusak setelah masa garansi, lumayan guys kalau ganti itu baterai mobil listrik. Tapi kalau teman-teman memang yang milih nggak mau berlangganan baterai, atau milih beli mobil yang sudah termasuk baterai, itu kan juga bisa. Harganya di 286 juta, masih di bawah 300 juta guys. Jadi masih worth it lah, masih di bawah 300 juta. Itu ada garansinya, garansi baterainya itu sekitar 8 tahun untuk VF5 tanpa batasan kilometer. Dan untuk garansi kendaraannya itu di 7 tahun atau 160.000 km. Jadi tetap ada warantinya. Nah, ini hujan, kita ketemu hujan guys. Dan nih suara hujan gak terlalu masuk kan.
Ini padahal hujannya lumayan deras juga. Cuman jadi PR nih, gue jadi nyuci mobil. Aduh. Alhamdulillah berkah. Setelah sekian lama nggak hujan, cuaca panas, akhirnya hujan juga. Dan guys, yang kerennya gue nggak nyangka mobil ini juga udah dilengkapi sama fitur cruise control. Jadi kita tinggal aktifin aja tombol cruise control yang ada di steering wheel, ya kan? Dan kaki gue nggak perlu nginjek gas lagi deh. Dan untuk cruise controlnya ini juga nggak harus kecepatan tinggi. Ini kita di kecepatan 45 km per jam aja. Ini cruise controlnya udah bisa berfungsi guys. Oke guys. Jadi kalau teman-teman punya budget 200 juta lebih dikit, atau teman-teman mau beli mobil-mobil LCGZ, ya teman-teman bisa beralih ke mobil listrik ini. Jadi ini punya performa, punya fitur yang nggak kalah. Dan yang pasti teman-teman nggak perlu repot kalau ke daerah tengah kota Jakarta. Karena yang pasti mobil ini bebas ganjil genap. Terus juga biaya perawatan mobil listrik kan bisa dibilang lebih murah. Pajaknya juga lebih murah. Dan operasionalnya juga lebih murah. Karena beli KWH-nya itu pasti lebih murah dibandingkan dengan beli bensin 1 liter. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Buan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.